ikut prosedur saya. Saya ajak si Hasan Keriting untuk diskusi sama saya di tempat yang saya siapkan, dan saya tanggung semua armada dia. Transportasi dia pulang pergi saya tanggung, bahkan makan terjamin, keamanan semua terjamin. Face to face debat ilmiah persoalan keabsahan nasabah alawi dan kebatalannya antara si Hasan Keriting sama saya. Lalu Kalau yang lain saksinya itu adalah rombongan-rombongan para kiai yang menjadi saksi, nggak problem bagi saya, mau dari luar negeri kek, mau dari mancanegara, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Tengku Qori menerima tantangan debat si Hasan pendukung fanatik Simat Al-Kaburi. Langsung saja kita simak videonya. Rencana baik Kiai Salim untuk membuka debat nasab secara terbuka dan resmi itu menurut prasangka Tengku Qori adalah omon-omon. Iya, omon-omonnya begini Bapak Satria. Yang tadinya yang ada di otak saya, yang sampai ke zihin saya adalah face to face debat ilmiah persoalan keabsahan nasabah alawi dan kebatalannya antara si Hasan Keriting sama saya. Lalu kalau yang lain saksinya itu adalah rombongan-rombongan para kiai yang menjadi saksi, nggak problem bagi saya, mau dari luar negeri kek, mau dari mancanegara, terserah. Tetapi face to face antara saya dengan siapa tadi? Si Hasan Keriting, dan tidak ada syarat apapun, gitu loh. Tetapi tetap ya, setiap kalau perjalanan seseorang ke tempat lain harus ada tanggung jawab akomodasinya. Saya juga bawa anggota, itu jelas, bukan buat pribadi saya, gitu loh. Jenengan itu memperjuangkan polemik nasab itu atas dasar perjuangan atau hanya membela kelompok, Tengku? Pertanyaan saya. Oh tidak, saya tidak membela kelompok. Saya atas dasar perjuangan untuk menyampaikan kebenaran. Sebentar. Tapi jangan juga di framing bahwa ini menyampaikan kebenaran juga harus ada prosedurnya, harus ada teknis yang lebih baik, gitu. Kalau antara saya dengan Hasan, ya dengan Hasan, jangan dibikin melebar, gitu loh. Oke, dari tadi kan jenengan sendiri yang melebar. Saya ini kan penyimak yang tidak membantah. Pertanyaan saya kan belum selesai tadi. Salah satu hal yang saya kutip pernyataan sampean ingin mengajak debat dengan Gus Hasan berdasarkan ilmiah. Apa dasar ilmiah itu sebenarnya? Tolong berikan penjelasan. Gimana pertanyaannya sekali lagi, saya kurang nyimak. Ya, pertanyaan saya, sampai tadi kan menyinggung untuk mengajak debat Gus Hasan terkait polemik nasab ini dengan standar ilmiah, betul? Betul. Jelaskan sebenarnya standar ilmiah itu didasari dengan apa, Tengku? Coba jelaskan kepada saya yang awam ini. Baik, saya jelaskan. Sebelumnya saya kasih tahu kronologisnya dulu. Jangan nanti di framing. Saya menantang debat Imaduddin dan bahkan saya memberi surat undangan untuk diskusi terbuka dengan Imaduddin. Oke. Nah, si Hasan itu berkoar-koar bicara tentang nasab, terus di bawah tapping, Qori lawan Hasan, gitu kan. Nah, saya bilang, bawa aja Hasan kemari. Nggak lama kemudian datanglah seorang utusan yang namanya Sam Debater. Dia bilang, Tengku Qori, Gus Hasan ya menantang sampean berdebat secara online di room dia. Saya bilang nggak usah, ngapain ke room dia, cuman berapa berikutnya. Coba datang ke room saya aja yang 14.000 lebih purenya, Nahnu Aswaja TV yang ini nih ya. Oke, saya sampaikan nanti dalam diskusi tidak ada orang lain, saya sama dia dan moderator satu orang. Udah, saya tunggu tanggal sekian malam itu. Saya sudah tetapkan, kalau nggak salah tanggal 5 itu saya bilang. Ya. Lalu disampaikan, akhirnya ujung-ujungnya berubah.
saya tantang ditantang Tengku Kori, ditantang debat di Cilacap di pondok pesantrennya Kiai Muhammad Salim. Saya bilang kalau mau debat itu kalau ke Kiai Muhammad Salim mending saya aja, mending kamu aja datang ke saya, semua akomodasi ke saya yang tanggung. Nah, dari situlah berulang-ulang sampai seperti pertemuan kita saat ini. Oke? Itu titik cerita. Kemudian yang kamu tanya tentang persoalan diskusi secara ilmiah. Baik, diskusi secara ilmiah yang saya maksud ya, tentunya bahwa Hasan Syarif kan, saya bilang Hasan Syarif itu dia kan mendukung, mempercayai, bahkan menjadi penerus terkait tesis kebenaran tesis Imaduddin sebagaimana dahulu saya. Oke. Pengakuan di dari dalam mana itu? tesis Imaduddin, sebentar kan belum jawab, belum selesai. Ada referensinya, ada datanya daripada Imaduddin. Nah, data-data pentuduhan Imaduddin terkait kepalsuan atau kebatilan nasab Pak Alwi silahkan dipertanggungjawabkan oleh Hasan Syarif, baik dengan data yang dimiliki dalam tesis Imad atau data tambahan yang dia miliki. Begitu juga saya yang menentang tesis Imaduddin memberikan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh golongan-golongan Imadiyah. Gitu loh. Itu yang dimaksud diskusi ilmiah. Dia pakai kitab apa? Kita teliti isi kitabnya, kita sampaikan bagaimana data itu kuat apa enggak, metode ilmu nasab yang dia sampaikan bagaimana, kita bahas bersama. Itu yang saya maksud diskusi ilmiah. Gitu. Bukan berdebat berantem, bukan. Curhatan. Kau punya dalil itu, ayo kita pahami bersama, benar enggak dalil itu begini cara pahamnya, begitu loh. Gitu yang saya maksud diskusi ilmiah. Ya. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Di sini saya tidak untuk berdebat. Biarlah dari 192 mata memandang bisa menilai apa yang dimaksud pengertian diskusi ilmiah yang disampaikan Tengku Kori. Karena tidak ada gunanya saya untuk berdebat, berargumentasi yang menurut saya benar berdasarkan keilmuan saya untuk melawan narasi atau perdebatan dari pengertian yang disampaikan Tengku Kori. Biar teman-teman yang menilai begitu. Oke. Yang kedua, dari mana saya mengutip dari pernyataan Tengku Kori bahwa Kiai Salim berinisiatif berlapang dada, ikhlas dan ridho menyiapkan fasilitas dan tempat, bahkan membantu akomodasi persiapan polemik debat nasab itu akan diselenggarakan. Justru Tengku Kori panjenengan menilai hal itu justru malah negatif. Bagaimana Saya bisa tidak menilai negatif. menilai negatif itu begini, Tengku Kori mengkhawatirkan bahwa Kiai Salim itu miskin, tidak punya apa-apa. Loh, kalau dia gini loh Mas, logis ya, coba berpikir jawaban yang logis Mas. Saya ini orang yang diundang ke tempat si Salim, gitu loh. Orang yang diundang, ya harus ada armada. Kamu ngundang orang ahli nasab, gak ada duit, gak ada pemberian, ya salah tuh Mas. Masa pakai dana sendiri dia datang ke Indonesia? Lucu kamu ini juga berpikir. Ya, tidak lucu Kiai Salim, begini. sebentar ya. Harusnya Kiai Salim ya mempertanyakan sama saya, gitu loh. Tengku Kori, kami punya kemampuan anggaran segini untuk fasilitas Anda, ya, untuk akomodasi Anda terima atau tidak? Ya bisa kita pertimbangkan. Nah, tapi ternyata kan nggak ada. Suruh minta sama Habib. Padahal saya datang ke tempat si Salim, saya bawa anggota, bawa pengawal, bawa orang untuk menemani saya biar saya tidak sendiri. Bukan sedikit, kurang-kurang lebih paling minim 200 atau 100 orang, gitu loh. Nah, jadi intinya begini, Mang. Saya tidak menilai negatif, tapi kalau Kiai Salim tidak bisa seperti itu, ya, ya jangan bikin
tantangan diskusi sama saya. Bikin aja pengumuman diskusi secara umum. Yang mau hadir silakan, yang tidak silakan, gitu loh. Ah, itu lain cerita. Nah, kalau Kiai Salim tidak sanggup menangani masalah akomodasi narasumber diskusi, maka perlu diketahui, saya juga bisa dong melakukan hal yang dilakukan oleh si Salim, Pak Salim, ya kan? Harus bisa kan? Salah nggak? Salah nggak? Bisa kan? Boleh kan? Kan nggak ada ketentuan nggak boleh, kan saya juga boleh. Bahkan saya menyiapkan semua akomodasinya, transportasinya, biaya si Hasan dan lain sebagainya, saya yang tanggung. Siapa yang tanggung? Saya pribadi nggak? Bukan pakai duit saya pribadi. Ada orang yang mendanainya. Nah, kalau orang itu hanya mau mendanai yang seperti itu, tapi kalau saya berangkat ke Cilacap, dia nggak mau nanggung, gitu loh, nggak mau menanggung dana itu karena saya diundang. Itu aja kok repot. Jadi nggak ada bicara negatif positif. Kenapa saya bilang miskin? Ya, kalau tidak mempunyai dana untuk membuat suatu acara, ya miskin. Ojo buat, jangan buat, gitu loh. Katanya majelis sholawatnya itu banyak fulusnya. Kenapa bicara fulus? Dia takut. Wong dia juga nyari duit, minta sumbangan kemana-mana untuk pesantrennya. Ya termasuk Kori sendiri yang sering minta uang sama Kiai jujur. Ojo nuduh orang. Itu kayak semalam saya simak ya bang. Saya simak tadi malam. Ya, ada orang naik tadi malam. Namanya si Kumble Hasan, si Kumble itu si Saripudin. Ya, apa yang disampaikan Saripudin untuk menjelek-jelekan saya? Padahal si Saripudin itu yang mengungkapkan hubungan antara si Baba sama si Salim dulu. Itu omongan Salim sendiri mempengaruhi saya untuk benci sama si Kumble. Begini, yang maksud saya bilang, sebentar, fokus saya kepada pokok. Mau klarifikasi sebentar. Dan si Kumble menjelek-jelekkan Kiai Muhammad Salim waktu dia dipecat sebagai Panglima PWI datang ke tempat saya di sini. Begini, jangan Tengku. Munafik bilang sama si Kumble. Tengku. Gua itu bersih, nggak ada urusan sama orang lain. Oke? Jangan suruh jelek-jelekin orang. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.